Halo, Assalamualaikum. Saya Yolanda Sasmitasari, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini kita akan membahas potret etika publik di Indonesia. Check it out. Sebelum membahas potret etika publik di Indonesia, kita harus tahu pengertian etika publik. Secara umum, etika publik adalah tentang baik atau buruk, benar atau salah atas perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab kebijakan publik. Sebagai seorang ASN, wajib mencerminkan perilaku yang baik, beretika, dan bertanggung jawab, terlebih lagi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, tugas dan fungsi ASN adalah mengutamakan pelayanan sehingga dapat menimbulkan kepuasan masyarakat. Jika seorang ASN tidak menanamkan nilai-nilai dasar etika publik dalam dirinya, maka yang terjadi adalah timbul kekacauan dalam pelayanan karena kan pemberi layanan lebih mementingkan kepentingannya sendiri, yaitu seperti yang dalam berita tadi, masih menikmati libur hari raya. Nah, jika sudah begini, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sampai pada pengurangan gaji dan tunjangan. Lalu, siapa yang dirugikan? Ya, ASN tersebut dan juga tentunya masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jadi yang seharusnya sudah selesai harus datang kembali untuk mendapatkan pelayanan yang kemarin sempat tertunda. Nah, inilah yang membuat masyarakat enggan untuk berurusan dengan pemerintahan karena standar pelayanannya yang kurang jelas, pejabat yang sering tidak di tempat, serta panjangnya proses pelayanan. Dengan demikian, citra pelayanan publik di negara ini menjadi semakin buruk akibat ketidakdisiplinan seorang ASN. Dan timbulnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah dituntut untuk dapat terus meningkatkan pelayanan. Seperti apa? Mari kita lihat contohnya di daerah Kabupaten Banyuwangi berikut ini. Di masa pandemi sekarang ini, banyak jenis pelayanan publik yang jadi terhambat sehingga menurunkan angka pelayanan. Namun di sisi lain, mendorong pemerintah menciptakan inovasi agar dapat memaksimalkan pelayanan. Seperti yang terjadi di kantor desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020. Keinginan untuk terus dapat melayani masyarakat secara maksimal membuat pemerintah setempat meluncurkan gagasan, yaitu mendesain kantor desa sesuai dengan protokol COVID-19. Petugas layanan menggunakan alat pelindung diri serta dengan tegas menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak akan melayani jika masyarakat tidak menggunakan masker atau patuh pada peraturan. Itu tadi cuplikan video terkait potret etika publik di Indonesia. Dari video tersebut, kita dapat melihat solusi pelayanan publik di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Sebagai contoh dalam hal pemanfaatan media sosial dan website terkait standar pelayanannya, baik itu produk layanan, syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan jangka waktu. Dengan informasi yang jelas, masyarakat akan sangat terbantu sehingga dapat mengurangi kerumunan massa di ruang pelayanan. Yang kedua, meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Di masa pandemi ini, pelayanan berbasis online dapat membantu masyarakat seperti
seperti melakukan proses pendaftaran, pelengkapan berkas, ataupun pengambilan nomor antrian sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari pengguna layanan. Yang ketiga, adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Adaptasi yang dapat dilakukan adalah memberi pelayanan secara langsung menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan desinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Yang keempat, meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Untuk mendukung berbagai penyesuaian dan adaptasi dalam proses pelayanan terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan, terutama dalam sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya. Sebagai seorang ASN, kita harus patuh pada protokol kesehatan agar dapat meningkatkan pelayanan publik yang terhambat di masa pandemi, yaitu dengan cara melakukan pembatasan hubungan sosial, menghindari kontak fisik, menggunakan masker, serta mencuci tangan, dan turut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah demi mewujudkan bangsa yang sehat. Nah, demikianlah potret etika publik beserta solusinya di masa pandemi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.